Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzadatul Fiza dengan NIM L021201051, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dari kelas Dasar-Dasar AMDAL B. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang kerangka acuan AMDAL Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. Adapun dokumen keandal proyek yang saya ambil yaitu dengan judul Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik, yaitu pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik di Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian AMDAL dan keandal, yang kedua tentang jenis proyek, ketiga kegiatan atau aktivitas proyek, keempat komponen lingkungan yang berdampak, kelima batas studi AMDAL, dan yang terakhir yaitu tenaga ahli pakar yang dipakai. Langsung saja kita masuk ke pembahasan sebelumnya yaitu yang pertama tentang AMDAL. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pengertian keandal. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau sering disingkat dengan keandal adalah dokumen tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL. Sedangkan kedalaman studi dan penentuan metodologi akan digunakan untuk mengkaji dampak. Selanjutnya yaitu jenis rencana atau usaha kegiatan. Adapun jenis rencana yang akan dilaksanakan yaitu pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik. Direncanakan akan dibangun di Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dengan luas area yang digunakan seluas kurang lebih 53.000 meter persegi sesuai pada kondisi saat ini masih lahan kosong pada rencana lokasi kegiatan. Adapun lokasinya yaitu di sebelah utara Desa Padang Bandung, sebelah selatan Desa Sederojo, sebelah barat Sungai Bengawan Solo, dan sebelah timur Desa Gawerejo. Adapun peta lokasi proyek kegiatan yaitu dapat dilihat pada PowerPoint yang menunjukkan peta lokasi proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terdiri dari 3 tahap. Adapun proyek pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik meliputi 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama tahap prakonstruksi, yang kedua tahap konstruksi, dan yang ketiga tahap operasi. Adapun kegiatan di tahap prakonstruksi yaitu terdiri dari 2. Yang pertama perizinan dan yang kedua sosialisasi proyek. Pada perizinan, sebelum proyek berjalan dilakukan pengurusan perizinan untuk lahan yang akan digunakan sebagai daerah proyek. Perizinan lain yang diperlukan antara lain yaitu izin lokasi atau izin pemanfaatan ruang, yang kedua tentang izin lingkungan, dan yang ketiga IMB atau izin mendirikan bangunan. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu sosialisasi proyek. Pada kegiatan ini akan dilaksanakan sosialisasi proyek yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai detail rencana kegiatan proyek pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek sebelum kegiatan konstruksi dimulai. Selanjutnya yaitu kegiatan di tahap yang kedua yaitu tahap konstruksi. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 5. Yang pertama yaitu mobilisasi tenaga kerja sementara.
perkiraan jumlah tenaga kerja pada setiap spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap konstruksi, yaitu site manager dibutuhkan 2 orang, ahli staf administrasi 2 orang, civil engineer 4 orang, welder 4 orang, mekanik atau elektrik 10 orang, tukang bangun atau gali 35 orang, logistik 2 orang, keamanan dan kebersihan 6 orang. Adapun jumlah total tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu sebanyak 65 orang. Selanjutnya kegiatan tahap kedua yaitu mobilisasi peralatan dan material. Beberapa alat yang rencananya akan digunakan pada tahap konstruksi yaitu diantaranya alat ekskavator sejumlah 2 alat, bulldozer 2 alat, dump truck sebanyak 10, vibro roller 1, concrete pump 1, mobil crane 1, dan peralatan las sebanyak 5 buah. Kegiatan ini juga meliputi pengadaan material seperti baja, semen, pasir, batu pecah, dan lain sebagainya untuk keperluan konstruksi dari tempat supplier, yaitu Kabupaten Gresik dan sekitarnya, atau dari stockyard menuju ke lokasi proyek. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu pengembangan struktur bangunan dan jaringan pipa. Pada tahap ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama pembangunan struktur bangunan instalasi, pengolahan air, dan reservoir. Kegiatan ini berupa pembangunan bangunan instalasi pengolahan air dan reservoir beserta fasilitasnya. Yang kedua yaitu gambaran umum pemasangan jaringan pipa pada proyek pengembangan SPAM. Grafik ini terdapat jaringan pipa transmisi air baku, jaringan pipa transmisi air curah, dan jaringan pipa distribusi utama. Selanjutnya yaitu yang ketiga, metode kerja pemasangan pipa. Terdiri dari metode kerja dengan galian terbuka atau open cut dan metode HDD pada pekerjaan pipa HDPE. Selanjutnya yang keempat yaitu demobilisasi peralatan. Kegiatan ini meliputi pengembalian kendaraan dan alat-alat berat setelah dipergunakan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan demobilisasi peralatan ini akan dilaksanakan pada jam-jam tertentu, di mana kondisi jalan tidak terlalu padat untuk menghindari terjadinya penurunan kinerja jalan. Selanjutnya yang kelima yaitu demobilisasi tenaga kerja sementara. Kegiatan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah tenaga kerja lapangan secara bertahap setelah berakhirnya proses konstruksi. Pengurangan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan beban pekerjaan dan kebutuhan jumlah pekerja di tiap tahapnya. Pada awal perekrutan, tenaga kerja sementara telah dilakukan penjelasan mengenai rencana durasi kontrak untuk meminimalkan terjadinya keresahan pada saat demobilisasi tenaga kerja sementara dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ketiga terdiri dari 3. Yang pertama yaitu mobilisasi tenaga kerja. Kegiatan pengoperasian pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik akan memerlukan tenaga kerja sehingga perlu dilakukan proses rekrutmen tenaga kerja. Jumlah total personel tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 65 orang yang terbagi dalam operasi perawatan, level manajemen, staf, dan bagian engineering. Selanjutnya yaitu kegiatan yang kedua, pengoperasian sistem penyediaan air minum. Kegiatan pengoperasian sistem penyediaan air minum secara umum meliputi kegiatan terdiri dari 2. Yang pertama yaitu pengolahan air baku menjadi air bersih dengan menggunakan instalasi pengolahan air. Yang kedua yaitu distribusi air bersih yang dihasilkan dari pengolahan dengan menggunakan IPA atau instalasi pengolahan air. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu pemeliharaan dan perawatan. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukungnya, antara lain IPA atau instalasi pengolahan air, reservoir air bersih, jaringan pipa transmisi, laboratorium, dan bangunan kantor. Kegiatan pemeliharaan tersebut ditujukan untuk memaksimalkan produksi air bersih. Selanjutnya yaitu ringkasan dampak penting hipotetik yang telah dikaji.
Adapun dampak hipotetik terdiri dari dua, yaitu dampak potensial dan dampak hipotetik. Yang pertama itu dampak potensial. Esensi dari proses identifikasi dampak potensial ini adalah menduga semua dampak yang berpotensi terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut. Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan matrik dan bagan alir. Selanjutnya yaitu dampak hipotetik. Pada dampak hipotetik disajikan 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Adapun dampak penting hipotetik pada tahap konstruksi yaitu perizinan. Pada kegiatan perizinan tidak ada dampak potensial yang termasuk dalam dampak penting hipotetik. Begitupun pada sosialisasi proyek, pada kegiatan ini tidak ada dampak potensial yang termasuk dalam dampak penting hipotetik. Selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi terdapat daftar dampak penting hipotetik hasil evaluasi terhadap dampak potensial, yang dimana yaitu yang pertama pemagaran proyek dan pengoperasian basecamp pada kegiatan ini. Tidak ada dampak potensial yang termasuk dalam dampak penting hipotetik. Selanjutnya yaitu mobilisasi tenaga kerja sementara, yaitu terciptanya kesempatan kerja. Yang ketiga, mobilisasi peralatan dan material. Terdapat dampak yaitu debu dan penurunan kualitas udara, serta pengurangan umur jalan, penurunan kinerja jalan, dan keresahan masyarakat. Selanjutnya yaitu pada penyiapan lahan terdapat dampak yaitu debu dan penurunan kualitas udara. Pada pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa, dampaknya yaitu debu dan penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kinerja jalan, serta keresahan masyarakat. Pada kegiatan demobilisasi peralatan terdapat dampak yaitu penurunan kinerja jalan. Pada demobilisasi tenaga kerja sementara, pada kegiatan tersebut tidak ada dampak potensial yang termasuk dalam dampak penting hipotetik. Selanjutnya yaitu pada tahap operasi. Adapun dampak penting hipotetik hasil evaluasi terhadap dampak potensial pada tahap operasi yaitu pada mobilisasi tenaga kerja terdapat dampak yaitu terciptanya kesempatan kerja. Pada pengoperasian sistem penyediaan air minum, dampaknya yaitu debu dan penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan ketersediaan air bersih, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan aliran runoff, penurunan kinerja jalan, terciptanya kesempatan berusaha, keresahan masyarakat, peningkatan limbah padat domestik, dan timbulnya limbah D3. Pada pemeliharaan dan perawatan tidak ditemukan adanya dampak potensial yang termasuk dalam dampak hipotetik. Selanjutnya yaitu batas wilayah studi dan batas waktu kegiatan. Terdapat 6 batas, yang dimana yang pertama yaitu batas proyek, yaitu batas wilayah proyek yang direncanakan untuk membangun area sistem penyediaan air minum yang berada di Kecamatan Bunga, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Batas ekologis. Yang kedua yaitu batas ekologis. Proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan yang mendasar akibat adanya dispersi udara dari kegiatan proyek yang mengikuti arah angin dominan dari timur menuju ke barat serta mengikuti aliran saluran penerimaan dari barat menuju ke timur. Batas ini ditetapkan berdasarkan proses sebaran dampak terhadap komponen fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya yaitu batas sosial. Untuk kegiatan proyek ini adalah pemukiman penduduk yang berada di sekitar lokasi proyek. Pada batas administratif, yaitu batas administratif merupakan batas ruang tempat masyarakat sekitar rencana pembangunan area sistem penyediaan air minum dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, batas administrasi yang digunakan dalam studi ini adalah Kecamatan Bunga, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Selanjutnya, batas
kelima yaitu batas wilayah studi. Batas wilayah studi merupakan kesatuan dari keempat wilayah di atas, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memberikan keterbatasan sumber data seperti waktu, dana, tenaga, teknik, dan metode telaah. Dengan demikian, ruang lingkup wilayah studi bertitik tolak pada ruang bagi rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian diperluas ke ruang ekosistem, ruang sosial, dan ruang administratif yang lebih luas. Selanjutnya, batas yang terakhir yaitu batas waktu kajian. Batas waktu kajian rencana kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik ditetapkan berdasarkan jadwal proyek yang lamanya sesuai dengan rencana usaha dan atau kegiatan pada 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Selanjutnya yaitu tenaga ahli atau pakar yang dipakai. Kegiatan pengoperasian IPA Mojopuro Gede akan memerlukan tenaga kerja sehingga perlu dilakukan proses rekrutmen tenaga kerja. Jumlah total personil untuk operasi dan perawatan adalah sebanyak 35 orang. Jumlah personil dalam level manajemen berjumlah 7 orang atau sebesar 20% yang terdiri dari direktur, manajer, dan supervisor yang akan fokus di bagian operasi dan perawatan serta seorang manajer proyek yang akan bertanggung jawab terhadap progres pekerjaan konstruksi. Jumlah staf terbesar yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 49% dari total personil BUP. Berada pada bagian operasi dikarenakan beban kerja yang paling berat dibandingkan dengan unit-unit lainnya. Jumlah staf di bagian engineering dan perawatan berjumlah 3 orang atau sebesar 9% dari total seluruh personil, diikuti oleh bagian General Affairs, SCIM, keuangan dengan jumlah staf 3 orang atau sebesar 9% yang membawahi OB, driver, dan security, sebanyak 7 orang atau sebesar 20%. Ditinjau dari latar belakang pendidikan, staf dengan lulusan universitas minimal S1 adalah sebanyak 10 orang atau sekitar 29%. Adapun lulusan sekolah sarjana muda atau diploma minimal D3 adalah sebanyak 18 orang atau sekitar 51%. Dan lulusan sekolah menengah atas SMA, SMK, atau SDM adalah mayoritas dengan jumlah 7 orang atau 20%. Di samping pegawai tetap atau staf yang bersifat organik, BUP juga akan merekrut sejumlah tenaga outsourcing sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya sejumlah pekerja kasar atau buruh dibutuhkan untuk pembuangan atau pengerukan lumpur kering dari sudut dewatering. Para buruh ini akan dipekerjakan secara sementara atau temporer sesuai dengan kebutuhan. Sehingga jumlah buruh tidak dihitung dalam staf organisasi BUP. Selain itu, outsourcing dapat juga digunakan oleh BUP untuk posisi driver dan security. Adapun rincian tenaga kerja atau ahli pakar yang digunakan yaitu manajemen yang terdiri dari direktur, manajer, supervisor, dan manajer proyek sebanyak 7 orang dengan pendidikan minimal S1. Daerah asalnya warga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Adapun yang kedua yaitu staf operasi berjumlah 15 orang berasal dari warga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan pendidikan minimal D3. Selanjutnya yaitu engineering dan perawatan sebanyak 3 orang dengan jenis kelamin laki-laki berasal dari warga negara Indonesia dengan pendidikan D3 sebanyak 2 orang dan S1 sebanyak 1 orang. Yang keempat yaitu General Affairs, SCM, dan keuangan sebanyak 3 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan berasal dari warga negara Indonesia. Pendidikan terdiri dari D3 sebanyak 2 orang dan S1 sebanyak 1 orang. Selanjutnya driver dan security terdiri dari 7 orang
dengan jenis kelamin laki-laki, berasal dari warga Indonesia, pendidikan SMA sederajat. Adapun totalnya yaitu 35 orang. Itulah tadi hasil penjelasan mengenai dokumen keandal satu proyek penyediaan air bersih sebanyak 1.000 liter per detik. Dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.